Ya, monggo Ibu, silakan. Terima kasih, saya mau bertanya masalah sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya sholat zuhur jamaah. Terus baru dapat rakaat kedua, tiba-tiba imam batal, Pak. Terus saya tetap melanjutkan sholat saya. Apakah itu sah? Apa harus diulang kalau seperti itu, Pak? Ya, oke. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk masalah sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Menurut saya itu Cuma berdua, Pak. oh cuman Iya. cuman berdua ya. Okay. Kalau kejadiannya itu berjamaahnya banyak, jadi di musola atau di masjid ataupun di rumah ketika kita satu keluarga itu berjamaah bersama-sama, maka ketika imam batal harus ada penggantinya. Nah, kebetulan misalkan di belakang imam itu siapa, itulah batal imamnya. Jadi imam batal mengundurkan diri, langsung belakangnya maju. Kalau belakangnya tidak mampu menjadi imam, ya yang sebelahnya belakangnya tadi maju menjadi imam. Jadi siapapun di situ harus ada yang menggantikan posisi imam. Makanya di sini disyaratkan apa yang di belakang imam itu ya harus orang yang bisa menjadi imam. Menjagani kalau imamnya batal ada langsung di belakangnya persis itu yang menggantikannya. Nah, kemudian kalau permasalahannya yang Ibu alami tadi itu sholatnya berjamaah hanya 2 orang, bisa jadi suaminya yang menjadi imam, bisa jadi kakaknya atau mungkin anaknya, mungkin gitu ya istilahnya, yang menjadi imam. Terus kemudian ibu menjadi makmum sendirian, kan itu permasalahannya. Nah, terus kalau imamnya batal, bagaimana? Ya imamnya batal, silahkan mengundurkan diri. Nah, terus kita bagaimana? Melanjutkan sholat sendiri. Posisinya tetap. Tidak menjadi imam. Kalau menjadi imam nanti siapa makmumnya? Tapi tidak perlu membatalkan, tidak perlu mengulang dari awal. Gitu. Tidak perlu membatalkan, tidak perlu mengulang dari awal. Jadi langsung aja lanjutkan. Tetap melanjutkan tanpa membatalkan. Gitu. Karena membatalkan sholat itu boleh tapi bersyarat. Kecuali darurat itu maksudnya itu. Kalau keadaan darurat kita boleh membatalkan sholat. Tapi kalau nggak darurat tidak boleh membatalkan sholat. Syaratnya apa, Pak? Ya syaratnya misalkan apa itu ada gempa misalnya begitu lah. Ada gempa kita batalkan, kita lari. Ya, kita menyelamatkan diri dulu. Nah itu. Kalau misalkan hanya ada apa itu istilahnya coro misalkan begitu ya, asalkan kita tidak fobia coro, nah itu atau ular, kita nggak perlu apa itu membatalkan sholat. Kalau misalkan kita bisa menghindari ataupun bisa mengalihkan ular itu, udah sampar aja begini, nggak masalah. Ketakutan, Pak, terus kita batal karena ketakutan. Beda lagi. Kalau ketakutan udah artinya kita tidak sadar tiba-tiba kaget, takut, lari, yaitu tidak niat untuk membatalkan sholat, tapi nanti juga sholatnya otomatis batal. Ya. Harus diulang ya, Pak. Nggak apa-apa, pindah posisi. Nggak apa-apa. Misalnya ada apa gitu, kelabang atau apa toh, iya. Kita geser gitu. Iya, kita geser aja, jangan dibatalkan. Ini nek gilapen jenenge wong gilapen kan ya, bisa. Kalau gilapen ya otomatis. Terus kita ngentut, Pak. Ya kalau ngentut batal otomatis ya. Kalau ngentut batal. Okay. Harus mengulang dari awal kalau itu. Walaupun sudah di ujung sholat misalkan gitu ya. Tahiyat akhir lah. Tinggal salam tetap diulang. Tinggal salam kok tut begitu. Nah itu diulang dari awal. Diulang dari awal karena sholatnya belum sah. Sholatnya batal. Kalau bacaan tahiyatnya diputus langsung salam nggak boleh, harus diselesaikan. Ya itu yang kalau mau misalnya udah kerasa mau ngentut gitu, akhirnya belum diselesaikan membaca tahiyat akhirnya nggak kuat menahan, langsung disalam. Ya
Enggak, Nah. maksudnya ditahan dulu jangan langsung salam Lah ya, gitu. kekhawatirannya adalah kalau dibaca sampai selesai, khawatir ngentut kan Mm-mm. begitu. Iya. Maka bacanya tidak selesai, Oke. asalkan sudah memenuhi rukunnya sudah. Nah, rukun tahiyat akhir itu kan apa itu? Pada sholawatnya itu, sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya itu sudah selesai. Oh gitu. Nah, setelah itu langsung salam, tidak apa-apa. Jadi nggak sampai selesai. Nggak sampai apa itu hamidun Majid. majid, nggak sampai itu nggak apa-apa. Tapi suka ngentut, nggak sajulan nggak apa-apa ya Pak? Setelah itu salam dulu Ah, ya, baru salam ngentut. dulu, Ya, terus, baru. ya. Istilahnya Maksudnya sudah sah ya. Sudah sah sholat. nggak sajulan. Nah, jadi di situ kita harus mengetahui rukun-rukun sholat itu apa saja, termasuk salam. Kalau misalkan ya kita baca tahiyat akhir itu sampai selesai kuat, terus dikhawatirkan kalau salam keduanya nanti sudah nggak kuat misalkan gitu, ya salamnya cukup satu aja, karena yang menjadi rukun salam itu hanya satu, noleh ke kanannya itu, mengucapkan assalamualaikum Ke kanan warahmatullahi terus makbul. ke kanan. Nah setelah itu silakan Anda ngentut, tidak masalah, Oh ya. tidak perlu dilanjutkan Yang gitu. assalamualaikum yang ke kiri, tidak usah gitu. Karena yang menjadi rukun sholatnya adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Salam kedua itu sunnah. Dua itu hanya sunnah. Ada coro apa ada binatang itu kita bisa gini kami Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada orang mau lewat, kita tangannya begini. Ini apakah gerakan sholat? Bukan, tapi tuntunan ini tuntunan. Nah itu Pak, di Harus Mekah kita diadakan. sujud kok pokok Dilangkai, ya. Aku nganti nyepak ini. Besel bae teko ngawur. Mas. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi jawabannya demikian Ibu. Barangkali ada pertanyaan lagi. Itu Pak, kalau sholat itu tadi apa? Tahiyat akhir bacaannya sampai di sholawat ya Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rukunnya ya. Iya. Itu kalau sami Allahu liman hamidah itu bacaannya sampai rampung apa juga? Ya, diulangi lagi Bu. Ya. Kalau iya kan sami Allahu liman hamidah kita bacanya juga sampai selesai apa So, cukup sampai di Manhamidah gitu. ada potongan kayak itu yang Kita sebagai makmum, Iya. sebagai Iya. makmumnya itu kalau imam tapi kan kita tetap membaca apa sami Allahu liman hamidah. Ya. Ya, alhamdulillah Ibu untuk bacaan tadi ya, bacaan ketika sholat itu ada bacaan yang sifatnya rukun, ada bacaan yang sifatnya sunnah. Nah, yang tidak boleh ditinggalkan itu yang rukun. Ya. Yang rukun-rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau yang sunnah boleh. Jadi misalkan kita makmum nih, imamnya cepet banget misalkan. Allahu Akbar, ya kita ikuti Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah atau Rabbana walakal hamd dan sebagainya itu. Nah, kalau misalkan nggak sempat baca doa-doanya di dalam sujud, doa-doa di dalam apa i'tidal, doa-doa di dalam apa istilahnya di antara dua sujud misalkan begitu, itu enggak apa-apa. Iya. Jadi cukup ikuti aja sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Setelah itu arep ndonga imame wis ruku. Ya udah ikut aja ruku. Begitu. Tidak berdoa di situ tidak masalah. Karena bukan rukun daripada sholat. Nah, kalau yang menjadi rukun itu ya Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram itu rukun. Kemudian membaca Fatihah itu rukun. Umpama waktunya nggak cukup karena imamnya cepat, nggak usah membaca doa apa iftitah, nggak apa-apa. Kalau cukup baca, kalau nggak cukup ya langsung Fatihahnya. Jangan mengorbankan Fatihahnya daripada yang itu mendahulukan yang iftitahnya gitu. Pak, tanya Kak, kalau saya kan senangnya surat Ikhlas. Kalau Ya. kita rukuk pertama dan kedua baca surat Al-Ikhlas nggak apa-apa toh Pak? Enggak apa-apa, surat Oh, Al-Ikhlas iya. semuanya loh. Iya, wong saya senang dan tahu artinya. Oh iya, iya Betul alhamdulillah. napa-napa nggih Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Di situ Nggak harus ganti surat yang lain. tayassara minal Quran. Jadi kita pas sholat itu yang baik adalah kita membaca surat yang termudah menurut kita. Dan kita Yang kita hafal itu apa? Yang paling mudah apa? Jangan membaca surat yang kita nggak hafal. Nanti akhirnya iya, apakah seperti itu atau innalladzina, banyak sekali innalladzina seperti itu. Kalau makmumnya sama-sama nggak hafalnya, akhirnya tidak bisa melanjutkan dan sebagainya, nggak bisa mengingatkan dan sebagainya, itu repot sekali. Nanti yang paling kecil yang belakang itu akhirnya kan kul huwaile kan seperti itu. saya tuh paling mudah, Yang paling dan mudah, ya, yang paling mudah mudah. dipahami. Saya senangnya Umpamanya Al-Baqarah itu dirasa paling mudah, ya monggo silahkan membaca surat Al-Baqarah, tapi pas sendirian. Kalau pas makmum, ya tetap kepondal-pondal, harus Pak. istilahnya apa? Memperhatikan makmumnya. Kalau makmumnya masih muda-muda, kuat dan sebagainya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bacain aja surat yang paling panjang misalkan seperti itu. Asal makmumnya nggak protes loh ya, malah seneng misalkan tambah akeh. Tapi kalau nggak kuat ya Yasin aja nggak apa-apa lah. Satu ayat tapi Yasin. Allahu Saya Akbar. senangnya surat ikhlas. Kalau di masjid, senangnya Lebih pendek. Oke. ini yang mending surat ikhlas. Kalau nun itu kayaknya belum satu ayat itu. Belum ya. Belum satu ayat. Nun qalami wa ma yasturun, itu harus satu ayatnya di situ. Tapi kalau Yasin itu sudah satu ayat. Ya. Alif lam mim aja ya, Pak. Alif lam mim. Alif lam mim juga satu ayat sudah. Pak, Ya. mau tanya, kalau sholat ba'diyah itu dikerjakan kalau di musola atau di masjid ya, itu dikerjakan setelah imam selesai membaca doa atau misalnya lagi itu tasbih baru sholat gitu. Sholat Apa tadi? ba'diyah Sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah. itu sebaiknya dilaksanakan, dikerjakan setelah imamnya setelah berdoa atau tengah-tengah gitu. Ya, oke. Jadi sholat ba'diyah itu pada intinya adalah sholat yang dilakukan setelah sholat fardu. Ketika itu ada ba'diyahnya gitu ya, untuk sholat-sholat fardu yang diikuti ba'diyah. Nah, masalah waktunya kapan? Apakah wiritan dulu atau apa itu adalah permasalahan yang berbeda. Jadi artinya intinya setelah sholat fardu ada ba'diyahnya, kita melakukan sholat. Soal wiritan dulu, setelah doa baru melakukan sholat apa itu ba'diyah itu, atau setelah sholat kemudian baca istighfar sebentar terus kemudian berdiri tanpa menunggu imam Selesai berdoa begitu ya, langsung kita berdiri melakukan sholat ba'diyah. Itu bisa, artinya tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat. Nah, cuman untuk permasalahan istilahnya toto kromo adabnya istilahnya ya, adabnya. Jadi setelah sholat itu adabnya adalah Rasulullah sering mencontohkan wiritan dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kemudian membaca termasuk di sana Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan itu pun bisa dibolak-balik. Artinya tidak pakem harus subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allahu akbar, tidak. Kita ingatnya Allahu akbar dulu ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dibolak-balik dari manapun mulainya bisa sama. Nah, kemudian karena waktu setelah sholat itu termasuk waktu mustajabah, maka ya kita berdoa dulu. Berdoa dulu, kemudian setelah selesai berdoa mau lanjut wiritan sendiri boleh, ataupun langsung kemudian kita berdiri untuk melakukan sholat ba'diyah seperti itu. Jadi intinya Anda mau berdoa bersama-sama imam baru melakukan ba'diyah juga bisa, ataupun imam belum selesai wiritannya karena kita ada suatu kepentingan, misalkan kita wiritan sedikit terus kemudian selesaikan sendiri terus melakukan sholat ba'diyah, itu pun juga bisa. Wiritan sambil jalan pun tidak apa-apa, misalkan waktunya mepet nih, Misalnya waktunya pulangnya mepet nih.
ada acara atau dalam perjalanan dan sebagainya, setelah assalamualaikum ya udah astagfirullahaladzim 3 kali, setelah itu berdoa sendiri, setelah itu langsung selesaikan sholat ba'diyah. Misalnya masih sempatkan sholat ba'diyah, setelah itu wiridannya sambil jalan. Subhanallah subhanallah sambil berjalan, atau masuk mobil masih wiridan alhamdulillah alhamdulillah, boleh dimanapun itu boleh gitu. Itu kalau wiritan itu enggak, misalnya saya juga Allahu Akbar dulu, kadang kebalik. Iya, nggak apa-apa. La ilaha illallah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau jelaskan. Bapak, semisal begini untuk sholat ba'diyah, kalau misalnya kita di rumah sendiri toh Pak, kita selesai sholat, biasanya kita kan ba'diyah ya ba'diyah, terus ada tamu, nah, kita mau bukain tamu dulu atau apa nanti ba'diyahnya belakangan gitu gimana Pak? Nggak apa-apa, Bisa ya, nggak? Itu bebas-bebas saja. Oh bebas. Iya, bebas-bebas Oh, saja. itu sunnah kok. Jeda apa? Jeda waktunya gitu. Iya, enggak apa-apa. Jadi Karena itu seperti halnya begini. Seperti halnya ketika jenengan sholatnya jamaah di masjid nih, sholat jamaah di masjid. Kemudian melakukan sholat ba'diyahnya itu apakah harus di masjid? Nah, permasalahannya kan hampir sama seperti itu. Iya. Kalau tidak di masjid alias pulang, nah kemungkinan di jalan ketemu teman, ngobrol dulu dan sebagainya, terus baru nyampe rumah melakukan sholat ba'diyah. Itu tidak masalah. Jenengan mau melaksanakan sholat ba'diyah di masjid ataupun di rumah yang terjeda oleh aktivitas-aktivitas yang lain, misalkan seperti itu ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, monggo. Jadi tadi tentang sholat berjamaah, kita sebagai makmum misalnya batal walaupun tidak sampai rakaat terakhir, misalnya sudah sampai tahiyat, tapi kita belum sampai sholawat sudah batal, itu kita tetap harus bersuci dulu dan mengulangi dari rakaat pertama lagi. Iya. Iya, Ya. harus dijelaskan. Ya sebentar. Terus ketika kita sholat lagi berarti kan sudah tidak berjamaah karena sudah Iya. habis. Sudah rampung. Ya sudah habis. Nah itu terus nilainya berjamaah kira-kira bagaimana ya Pak ya? Kan berarti terus sholat sendiri ya Pak? Iya, sholat sendiri. Terus pahalanya bagaimana gitu ya? Iya. Iya. Tapi kan dari rumah kan kita Niatin berjamaah. ya. Jadi ada yang menyenangkan hati kita ini, sangat menyenangkan hati kita. Jadi niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi bisa jadi kita itu mau modal niat, tapi niatnya tenanan loh maksudnya ya, niatnya tenanan, tidak leda-lede. Yang namanya niat itu pasti tenanan, dibarengi dengan aktivitasnya, itu niat. Modal niat itu walaupun tidak jadi melakukan apa yang diniatkan, itu sudah diberi pahala seperti halnya kita sudah melaksanakan yang diniatkan itu. Jadi misalkan tadi kasusnya, kalau kita niatnya sudah berjamaah nih, wis mangkat yang masjid, tapi kebetulan kita batal ini, kita sendirian yang batal, artinya bukan imamnya ya, kita sendiri batal, harus mengulangi dari awal. Sementara ketika kita mengulangi dari awal, maka sudah tidak kebagian sholat jamaahnya itu. Apakah kita mendapatkan pahalanya? Nah itu niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya walaupun tadi tidak sempat selesai ikut jamaah, akhirnya sholat sendirian, maka Allah sudah memberikan pahala jamaah bagi orang yang tidak bisa berjamaah karena suatu halangan tadi, batal di tengah jalan tadi. Nah itu sebetulnya kalau kita tahu ilmunya dan kita istilahnya tahu tapi ya ikhlas ngelakoni gitu loh maksudnya. Kadang tahu tapi nggak ikhlas ngelakoni. Tapi kebanyakan nggak tahu ilmunya yang ini. Jadi maksudnya ada sodakoh namanya sodakoh sholat. Ada sodakoh namanya sodakoh sholat. Nah apa itu maksudnya? Ketika ada orang yang datang ke masjid sendirian dan para jamaah sudah pulang, kita masih ada di situ melihat ada orang datang sendirian.
ternyata orang itu mau melakukan sholat. Walaupun kita sudah sholat, kita sodakoh sholat kepadanya. Jadi kita bermakmum kepadanya atau kita menjadi imam kepadanya. Nah itu, Mas mau sholat fardu ya? Atau tapi ya Mas apa Mas ya, jangan Mas apa Mbak. Mau sholat fardu ya? Iya. Yuk monggo jamaah, gitu aja. Itu sedekah sholat, itu jarang yang tahu, ataupun mungkin ada yang tahu tapi Baru tahu, Pak. oh baru tahu. Oh, iya. Oh, masalah ya. Itu ilmu ya. Ilmu. Jadi di sedekah sholat itu seperti itu. Kita barengi, kita menjadi berjamaah dengan dia. Otomatis dia menjadi orang yang sholatnya tidak munfaridan alias berjamaah. Nah tadi kalau kasusnya yang kayak ibu tadi, sebetulnya kalau temennya tahu, ayo sholat deh, sholat. Seperti itu. Atau jenengan jawel orang yang sudah tahu, ayo kancani aku sholat jamaah. Kalau nggak tahu mesti bilangnya, wah aku sholat kok mau sholat menehan. Karena belum tahu Pak. Ya, karena belum tahu kan. Belum tahu. Pernah kejadian di Masjid Al Muhajirin ini, seseorang datang terlambat. Saya pas wiritan. Nah kemudian saya teko makmum aja di belakangnya. Dia sholat sendirian, terus saya jawil, saya makmum. Setelah salam, dia langsung noleh ke saya. Alhamdulillah, matur suwun. Ini mesti sedekah sholat ini. Matur suwun. Karena dia juga tahu ternyata. Alhamdulillah. Meskipun yang di depan itu niat sholatnya nggak ngimami. Ya saya menjadi makmumnya kan. Oh, karena jawil itu. Saya menjadi makmumnya. Terus begitu saya jawil, saya sholat, udah saya ikuti, saya sholat gitu. Dia imamnya ya Pak ya? Dia imamnya. Malah Pak Sanur jadi jamaah. Saya makmumnya gitu. Dia kan niatnya tidak jamaah ya Pak ya. Tapi karena di jawil itu kan terus dia terus jadi imam. Iya, menjadi imam dan bacaannya menjadi dikeraskan karena waktu itu sholat maghrib. Terus ini Pak, seumpama saya itu yang talangan haji sampai besok saya mati nggak keluar, niat saya kan memang sudah ada, saya tetap dapat pahala ya Pak. Iya, saya ikhlas. Niatnya sudah bulat, sudah membayar lunas, sudah terdaftar di sana. Tapi karena suatu kondisi belum bisa ke sana kan, ya, sekarang sampai ini meninggal istilahnya nggak keluar. Iya, misalkan enggak apa-apa. Oh ya sudah. Enggak. Jadi Sudah diterima niatnya. tapi untuk niatnya Itu banyak tidak. cerita yang seperti itu. Nah, hikayat yang seperti itu banyak sekali. Jadi artinya orang tidak pergi haji karena sesuatu hal, tapi Allah sudah memberikan pahala haji kepadanya, bahkan paling mabrur seperti itu. Begitu ibu-ibu. Sampun jelas Pak, matur suwun. Ya, alhamdulillah demikian pengajian hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki sing pahala surat